Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, sorry saya hadirnya malam jam sekian ya. Karena tidak bisa tidur. Tadi udah mau tidur. Tidak bisa tidur, ini mata sudah mulai apa ya. Jadi saya dengar-dengarlah videonya Sinandar bala-bala bili-bili bolo-bolo ya. Saya geli melihat orang-orang ini kawannya. Kenapa saya geli? Entahlah lawakan entah apa yang mereka lakukannya. Kita dengar dulu pernyataan Sinandar ini kawan-kawannya. Dia sok-sok hebat, bilang tidak ada orang Kristen yang bisa menjawab begini Bogono. Wah, Bambang Nursena ini segala macam. Ya, kita dengar dulu ya kawan-kawan apa pernyataan Sinandar yang sangat menggelikan ini. Mana tadi sih? Oke guys, itu pertanyaan yang kedua adalah Alfa dan Omega. Tidak pernah Nabi Isa alaihissalam di Injil manapun mengatakan bahwa dia itu adalah Alfa dan Omega. Nah, Sinandar di sini jelas berbohong ya. Nabi Isa tidak pernah mengatakan dia Alfa dan Omega. Di Wahyu 1 kan jelas itu ya. Wahyu itu kan Yesus. Dia mengatakan Yesus ya kawan-kawannya. Yesus kan tapi di situ dirubahnya jadi Isa ya. Yesus kan dengan jelas mengatakan di Wahyu itu ya, aku bukakan dulu ya. Ntar, ini yang seriusnya kawan. Nanti yang bodornya habis ini ayat 17, 8 dan 17 ya. Ini ya. Ya, kita bukakan dulu ayatnya yang ke 17. Dia mengira Injil itu hanya Matius, Markus, Lukas. Jadi jangan dengarkan omongan Sinandar ini. Dulu dia bilang kalau ada di dalam Bible dikatakan Yesus itu adalah Theos, saya siap dibaptis. Rupanya ada ya Yohanes 20 ayat 28 itu ya. Dia tidak mau juga dibaptis. Malah dia pura-pura nggak tahu. Ayat 17, ketika aku melihat dia tersungkur aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Jadi kan ini ucapan Yesus langsung kawan. Sinandar ini kan mulutnya saja yang besar ya, maklumlah lambenya itu lambe turah kan, lebih-lebih daripada di mukanya itu ya. Melebihi porsi mukanya itu. Ya, itu kan ya. Nah, itu yang seriusnya. Sekarang kita lihat apa pernyataan yang paling lucu. Nah, tadi saya berbicara tentang hadis. Hadis itu ada hadis kauliyah perkataan Rasulullah SAW. Ada hadis fi'liyah. Apa itu perbuatan Nabi Muhammad SAW? Contoh, ada orang melihat ketika Rasulullah SAW belum sholat, akan melaksanakan sholat bersiwak. Bersiwak ya, sikat gigi bersiwak. Nah, Rasulullah tidak berkata apa-apa, tapi dia bersiwak. Nah, perbuatan Nabi Muhammad SAW itu hadis fi'liyah. Nah, kemudian ada yang ketiga hadis takririyah. Apa itu? Yaitu penetapan atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Contoh, ketika Bilal bin Rabah itu setelah berwudu, yaitu senantiasa sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah menginstruksikan, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan bahwa setelah berwudu itu harus sholat 2 rakaat, tidak ada. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ini yang disebut dengan asbabul wurud ya, sebab sebuah hadis itu ada. Bilal, aku mendengar terompahmu ada di sorga. Aku gini lihat Sinandar ini. Isi kepalanya kotoran semua kawan. Aku nggak yakin apa yang dia bilang ini. Orang yang di sorga itu tubuhnya, orangnya ini malas trompa itu sandal kawan. Heran aku bangga kali orang ini dengan sandal di sorga. Manusianya ke neraka, sandalnya di sorga. Tidak percaya aku omongan Sinandar ini kawan. Padahal Nabi Muhammad menjamin para sahabat masuk sorga bukan sandalnya kawan. Dia bilang kan,
setelah wudhu melaksanakan sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad tidak ada memerintahkan katanya. Jadi kalau nggak ada memerintahkan terus dia ikut milah siapa? Kan itu juga pertanyaannya kawannya. Tapi itulah lucunya Sinandar bilang sudah mendengar terompanya sandalnya di sorga. Orangnya masih di neraka. Kan begitu maksud Sinandar ini. Jadi kawan, hati-hatilah sama Sinandar ini, dia otaknya sudah miring ya. Dia ingin mengatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah dengan sebaik apapun terompahnya yang masuk surga neraka, masuk surga terompahnya lebih dahulu dari orangnya kawan. Makanya orang ada bilang Nabi apa juga ya, Idris atau Nabi siapa itu ya, yang terompahnya juga tinggal di surga. Bagaimana? Sinandar isi kepalanya udah miring kawan. Bagaimana caranya sandal ini bisa naik ke surga? Tanya dulu kalian. Dengan apa dia naik ke surga? Penebusan dosa nggak bisa, bertobat nggak bisa. Mana bisa sandal bertobat kawan? Dia nggak ngerti bahwa urusan surga dan neraka itu urusannya adalah menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Itulah urusan ke surga. Bukan urusan ke surga sandal bisa menjauhi larangan Tuhan, ya, menjauhi larangan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Bisa nggak sandal? Heran aku kawan. Besok-besok jangankan sandal, dia bilang. Nanti laptopnya Sinandar bisa sampai ke surga kawan. Karena katanya terus-terusan dia berbicara firman Tuhan kan. Curiga aku nanti kawan. Mikrofonnya ini pun Nandar, mikrofonmu sudah di surga karena kau bicara firman Tuhan terus kan ya. Aduh. Apalah jalannya kawan. Sebenarnya mau ke surga ini sandal apa manusia? Bingung aku kawan. Banyak kali orang ini selalu mengatakan sandal ke surga. Aku bingung kawan, apakah Nabi itu jalan sandal ke surga atau gimana? Coba lah, isi kepala Sinandar, saya nggak bicara Sinandar yang saya apakan sini. Isi kepala Sinandar itu kotoran kawan. Masa dibilangnya ikut melakukan ibaratnya perintah Tuhan ya kan, sholat ya kan, perintah Tuhan itu ya. Membawa sandal ke surga. Kalau Yesus misalnya kalau dikristenkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya itu manusia kawan. Manusia harus ikut Yesus baru sampai ke surga. Ini enggak. Sinandar menghina kawan. Dia bilangnya manusia ikut perintah Tuhan, sholat, terus sandalnya ke surga. Enggak percaya, kita ulang ya kawan-kawan. Aku enggak ngada-ngada kawan. Udah mau tidur aku tadi. Tapi enggak bisa tidur karena ada sedikit gejolak di isi kepalaku ya mengenai kasus lah gitu ya. Nanti kapan waktu lah aku ceritakan. Jadi aku tontonlah Sinandar itu. Keke aku kawan. Apalah isi kepala anak ini, aku bilang. Gayanya mau natang Gracia Pelo. Mengini aja dia gak ngerti. Belum lulus dia. Entah fitnah apa lagi yang mau disebarkan Sinandar. Ini aku buka kan ya. Bilal bin Rabah. Itu setelah si Bilal bin Rabah kan. Si Bilal ya kan setelah wudhu kan ya kan. Sholat setelah berwudhu yaitu senantiasa sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah menginstruksikan. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan bahwa setelah berwudhu itu harus sholat 2 rakaat. Tidak ada. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ini yang disebut dengan asbabul wurud, ya, sebab sebuah hadis itu ada. Bilal, aku mendengar terompahmu ada di sorga, sementara kamu ada di sini. Loh, ya Rasulullah, kenapa kok terompahku ada di sorga? Karena kamu melakukan sholat 2 rakaat. Nah. Coba lah kalian pakai isi kepala kalian kawan. Hati-hati kalian kawannya. Sinandar ini pengajar sesat. Masa orang gara-gara sholat, ya kan? Harusnya orang yang ke surga, ini sandalnya yang ke surga. Jadi apa fungsi sholat itu kawan? Apakah memasukkan sandal ke surga? Tidak ngerti aku Sinandar ini. Tapi atau memang ada ajaran seperti itu? Saya nggak tahu ya kawan-kawannya. Sinandar yang bilang, bukan saya kawan. Kalau menurut saya, sandal itu nggak perlulah ke surga. Karena di surga itu apa butuh sandal masih kita aja. Daripada sandal bagus dibilang sepatu Nike, Adidas gitu lebih keren ya kawan-kawan ya. Gak ngerti kawan. Seolah-olah nanti surga itu gak ikut zaman kawannya. Orang udah pakai sepatu pentofel, pakai sepatu pancus, masih sandal. Dan capek-capek orang sholat kawan, hanya sandal yang ke surga. Mengarang-arang Sinandar ini kawan ya. Coba kita ulang sekali lagi.
Kalian harus ketawa. Kalau nggak ketawa, kalian berarti sudah putus urat apa kalian, urat gelik-gelik kalian. Aduh, tambah tak tiurang lihat mataku dari bawah ya. Tapi nggak mau ngantuk kawan. Aduh, tunggulah aku buatkan lagi ya. Kalian dengar baik-baik ya. Bukan aku bilang, dia. Saya nggak percaya nih kawan. Itu ajaran dari mana dapat sinandarnya? Tidak jelas. Sabda. Ini yang disebut dengan asbabul wurud, ya, sebab-sebab sebuah hadis itu ada. Nah, sampai tarik nafas dia kawan. Dia pun sampai cemas kawan. Jangan-jangan nanti ditonton saudara-saudara seimanku ini, kata dia kan. Nanti orang nggak meninggalkan karena hanya sandal aja yang masuk surga. Itu aku tahu di pikirannya kawan. Kalau ini banyak didengar oleh saudara-saudara seiman, dia pasti goyah iman mereka kawan. Sinandar ini penyesat kawan. Masa orang baik-baik sholat, sandalnya yang ke surga, orangnya masih di bumi. Untung nggak ke neraka. Kalau menurut Maryam 71 kan ke neraka dulu kawan. Sandal duluan ke surga. Sekarang aku tanya kawan. Apa sih jalan ke surga? Pasti mereka mengatakan apa? Ikut perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Atau berbuat amal baik. Apakah sandal bisa buat amal baik? Ini nggak habis kupikir kawan. Aku yang gila atau dia yang gila? Sinandari yang gila. Ya kan? Lihatlah mukanya itu ha. Kayak muka-muka kena apa namanya itu ganja 5 watt. Masa jalan ke surga bagi sandal kawan. Sholatlah kau 2 rakaat, habis berwudu, maka sandalmu ke surga. Kaunya tinggal di bumi. Pahit kawan. Apakah nanti sandal di surga jadi bicara atau hidup ya? Kita ulang sekali lagi ya, biar jangan kalian fitnah aku yang membilangnya. Sinandar kau, bukan aku ya. Nah, dengarlah. Bilal, aku mendengar terompahmu ada di sorga, sementara kamu ada di sini. Loh, ya Rasulullah, kenapa kok terompahku ada di sorga? Karena kamu melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat setelah berwudu. Makanya ada sunnah sholat setelah wudu, saudara. Kurang ajar kali dari kawan. Dia bilang sholat setelah wudu itu hanya membawa sandal ke surga kawan. Lucu. Dan terus manusianya gimana? Sandalnya sudah di surga. Berarti sekarang di surga banyak sandal kawan. Kan orang itu sudah melakukan sholat setelah wudhu 2 rakaat itu. Berarti sandal di surga udah penuh dengan sandal kawan. Apa yang terjadi nih kawan? Aku nggak tahu ya. Coba dulu ketawa dulu kalian kulihat kawan. Ya ini Hasinaga udah sudah apa ini ya? Sudah marah-marah dia nih Haji Sinaga nih. Dia bilang korban cerita dongeng Paulus. Itu bukan dongeng Paulus. Sinandar bercerita bahwa asbab nurut katanya, nurut entah apa itu urut entah nurut kata dia, bahwa si Bilal itu lakukan setelah melakukan wudhu maka dia sholat 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan Bilal sandalmu sudah terompa itu kan kasut terompa itu ya sudah di sorga kawan. Sementara kau masih di bumi katanya. Coba lah kawan. Iya berarti si Bilal saat wudhu itu apakah pakai sandal? Ini pertanyaanku sekarang kawan. Apakah di surga itu isinya duri semua sehingga harus pakai sandal? Coba nanti ya si Nandarin aku WA dia kan. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Ketika si Bilal berwudhu dan sholat apakah pakai sandal sehingga sandalnya sampai ke surga? Kan tidak kawan. Kalau sekarang kau pakai sandal, kau sholat, oh habis kau kawan. Mana bisa masuk ke dalam masjid itu pakai sandal. Sementara si Bilal, tentu kalau nggak pakai sandal, bagaimana sandalnya bisa ke surga? Dipakainya, makanya masuk ke surga. Sekarang yang ke surga kawan, bisa orang murtad gara-gara si Nandar ini. Ternyata ke surga itu bukan manusianya, tapi sandalnya kawan. Nanti orang salah tafsir gara-gara si Nandar. Wah kita sholat ini kawan ternyata untuk biar sandal kita ke surga katanya. Jadi kalau misalnya bagaimana ya caranya biar laptopku ini bisa ke surga, nanti aku di sana main video game katanya. Tapi gimana caranya katanya? Apalah caranya coba. Kalau sholat 2 rakaat setelah wudhu itu memasukkan sandal ke surga. Coba cari kalian lah jawabannya. Bagaimana memasukkan laptop saya ini ke surga? Kalau kalian bisa jawab, saya akan mau mengikut Sinandar ini, perintah Sinandar ini. Memang isi kepala Sinandar kotoran kawan.
Dia itu kan aliran sesat dia ini kawan. Percayalah kawan. Ah, ya kan? Aduh kawan, aneh-aneh saja. Kita ulang sekali lagi ya, biar kalian paham kawan. Bukan saya yang bilang. Ini udah kubesarkan wajah Sinandar ya. Kalian dengar ini baik-baik. Aku putar pelan-pelannya 35. Ini dengar ya. 2 rakaat setelah berwudu itu ada dalilnya. Nah, itu disediakan surga nanti. Itu ada. Nah, ini ya ketetapan Rasulullah SAW namanya. Nah, balik ke Alfa dan Omega. Nah, dia bilang Sinandar ada ketetapannya. Kalau orang habis wudhu sholat 2 rakaat, kata dia kan jaminannya surga. Ya kan? Oh surga. Berarti orang mendengar senang ya. Oh iyalah, aku ikut ajaran Sinandar ini. Nanti sholat 2 rakaat bisa masuk surga. Kan itu. Itu dibilang Sinandar sama kalian kan. Oke, sekarang kita lanjutkan ucapan Sinandar ini. Dalilnya. Tidak pernah Yesus Kristus, Yesua Hamasiah di dalam hadis Injil. Nah, kan kalau hadis itu ucapan tadi sudah saya jelaskan ya. Tidak ada di dalam. Nah, Sinandar ini menghina ya hadis katanya Injil. Sudahlah biarkan saja lah omongannya. Tetapi tanpa sadar dia menghina ajaran Islam itu sendiri kawannya. Capek-capek kau sholat 2 rakaat sandal kau yang ke surga. Padahal dibilangnya pertama upah orang yang sholat 2 rakaat masuk surga. Pembohong dia kawan. Ternyata dia dibalikkannya fakta. Dalam Injil manapun bahwa Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Lalu terdapat di mana saudara? Di dalam kitab Wahyu. Apa kitab Wahyu? Searching aja apa kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang dikarang. Oh, dikarang terlalu panas mungkin hati mereka. Oke lah. Kitab Wahyu ini ditulis bukan oleh Yesus. Bahkan Yesus ketika kitab Wahyu ditulis sudah tidak ada di dunia ini lagi. Nah, inilah bodohnya Sinandar. Ketika kitab Wahyu ditulis, Yesus sudah tidak ada di dunia lagi. Memang iya, maka yang menuliskan itu Yohanes. Tetapi kan itu petikan langsung ucapan Yesus. Artinya Yohanes dibawa. Kan dibilang penglihatan, dia melihat dalam Roh Kudus ya kawan-kawannya. Tetapi itulah isi kepala kotoran. Kita lihat lagi ya dalilnya itu tadi katanya, kita dengar loh. Sholat 2 rakaat tidak ada. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang disebut dengan asbabul wurud, ya sebab hadis itu ada. Sampai tarik nafas dia kawan. Kan ya. Sebenarnya dia cemas mengatakan asbabul nur ini kawan. Kita lihat sekali lagi ya. Bilal, aku mendengar terompahmu ada di sorga, sementara kamu ada di sini. Loh, ya Rasulullah, kenapa kok terompahku ada di sorga? Karena kamu melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat setelah berwudu. Nah, memang isi kepalanya kotoran kawan. Sinandar bilang, Bilal, terompahmu sudah di sorga. Kenapa terompahku di sorga baginda? Katanya kan. Karena kamu sudah melakukan sholat 2 rakaat setelah berwudu katanya. Sebenarnya apa sih sholat itu kawan? Ternyata menurut definisi Sinandar, sholat itu 2 rakaat itu setelah berwudu artinya adalah ingin memasukkan sandal ke surga. Berarti sandal si Bilal hilang dong dari bumi ini. Kan hilang kawan, dia pindah ke surga. Ganti sandal lagi dia kan. Besok sholat lagi 2 rakaat. Pindah lagi ke surga sandalnya. Selama hidupnya berapa kali dia ganti sandal? Kalau 1000 kali dia ganti sandal, 1000 sandalnya di surga kawan. Sementara orangnya nggak ke surga di bumi. Sarap Sinandar kan. Jadi kawan, terutama untuk kawan-kawan yang muslim, jangan dengarkan kalian Sinandar ini ya. Karena dia ini penyesat kawan. Dia itu nggak tahu apa yang mau dia sampaikan ya. Dia nggak ngerti kawan. Dan dia bangga jadi tolol itu kawan. Itulah namanya begoder. Bangga jadi goblok itu adalah satu anugerah. Itu namanya begoder kawan. Ya. Kalau kalian tidak percaya, coba tanyalah kawan-kawan kita yang muslim. Bro, apa tujuanmu sholat 2 rakaat setelah berwudu? Ya, kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, agar kami bisa ke surga. Tapi bro, kata Sinandar, agar sandal kalian masuk surga. Bayangkan berapa banyak sandal di masjid itu yang ke surga.
Hilang semua sandal. Hilang. Kan ada lawak-lawakan itu ya, banyak kali sandal berhilangan. Jangan-jangan hilang bukan ada yang ngambil kawan atau tertukar. Tetapi diangkat sandal itu ke sorga semua. Menurut Sinandar lo ya. Kurang ajar Sinandar ini, menghina sekali kawan. Kalau saya orang Kristen, ada Kristen yang bilang gitu, saya cabai mulutnya kawan. Kau kiranya Yesus itu jalan sandal ke sorga? Tidak pernah Yesus mengatakan, akulah jalan sandal dan hidup ke sorga katanya. Seolah-olah Sinandar ini bilang jalan sandal ke sorga adalah dengan melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itu jalan sandal ke sorga. Sekarang aku ingin handphoneku ini ke sorga. Ada yang tahu nggak jawabannya? Bagaimana caranya? Apakah setelah wudhu sholat berapa rakaat? Biar kita kabarkan kepada orang banyak agar orang banyak melakukan. Heran saya kawan melihat Sinandar ini kawan. Kurang ajar dia, penyesat ini. Kawan-kawan muslim berhati-hatilah orang seperti Sinandar ini. Dia tidak punya basic kuliah agama kawan. Dia malah kuliah hukum. Itu pun kupikir ketika dia kuliah hukum kuliahnya jarang ya. Sekali sebulan dia masuk. Makanya dia kurang laris ya. Aduh. Kali aku udah mau tidur kan. Alah susah tidur ini. Gara-gara ada satu kasus ya. Sudah mau ditangkap lagi orang sana pikirku kan. Akhirnya iseng-iseng lu. Tiba-tiba gue lihat ada Sinandar di beranda itu kan. Kubuka lah, ku dengar-dengar. Nanti yang bahasan pertamanya ada kawannya kita bahas besok ya. Akhirnya terdengar aku lagi ini kan. Bangga pula dah. Tarik nafas ya. Bagi yang baru datang ini kulangi sama kalian. Lawak-lawakan malam hari kawan. Mana tahu yang ada lagi ujian, lagi apa ya. Ini untuk membuka mata kalian biar jangan ngantuk. Ada musim ujian gak sekarang ya? Kalau dulu musim ujian. Jadi harus banyak-banyak belajar. Nah ini bukan aku yang bilang, Sinandar kawan. Sholat 2 rakaat tidak ada. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang disebut dengan asbabul wurud ya, sebab hadis itu ada. Bilal, aku mendengar terompahmu ada di sorga, sementara kamu ada di sini. Loh. Bangga kali Sinandar ini. Katanya seolah-olah bernilai benar lah itu ya. Senang dia. Dia senang kawan ya, nggak masuk orangnya minimal sandalnya lah ke sorga ya. Orangnya ke neraka nggak apa-apalah sandalnya. Penting ada perwakilannya di sorga kan begitu kawannya. Oh patut juga kita hargailah kesenangan Sinandar ini. Terus kita dengar lagi apa pertanyaan jawabannya gini. Ya Rasulullah, kenapa kau terompahku ada di sorga? Karena kamu melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat setelah berwudu. Makanya ada sunnah sholat setelah wudu, saudara. Jadi orang yang menjaga wudunya kemudian sholat 2 rakaat setelah berwudu itu ada dalilnya. Nah itu disediakan surga nanti. Penipu, katanya disediakan surga bagi orang yang sholat 2 rakaat. Kan bodoh dia nih kawan. Jelas-jelas dia mengatakan sandalnya yang di surga bukan orangnya. Memang Sinandar ini dalam berapa detik aja beda pernyataannya. Dia bilang tadi orang yang sholat 2 rakaat setelah wudhu ganjarannya sorga katanya. Padahal jelas Nabi mengatakan apa? Sandalnya yang ke sorga bukan orangnya kawan. Aduh, dia yang bilang tapi dia tidak mengerti makna yang diucapkannya kawan. Ini yang sering ku bilang orang ini bego dari situ ya. Dia tidak ngerti apa yang diucapkan. Ulang sekali lagi ya, dengar baik-baik ya. Bukan. Bilal, aku mendengar terompahmu ada di sorga, sementara kamu ada di sini. Loh, ya Rasulullah, kenapa kau terompahku ada di sorga? Karena kamu melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat setelah berwudu. Makanya ada sunnah sholat setelah wudu, saudara. Jadi orang yang menjaga wudunya kemudian sholat 2 rakaat setelah berwudu itu ada dalilnya. Nah itu disediakan surga nanti. Itu. Nah dalilnya katanya disediakan surga. Ya disediakan surga untuk sandal. Pembual dia. Dia sendiri bilang, bahkan si Bilal bertanya, loh dikiranya si Bilal senang.
Padahal si Bilal itu terheran-heran. Kenapa bukan aku yang di sorga, tapi kok sandalku? Tapi si Nandar dasar isi kepala kotoran, bangga pula dia. Dan dia memutarbalikkan sabda Nabi. Dia bilang seolah-olah Nabi mengatakan si Bilalnya yang ke sorga. Maka dia mengatakan setiap orang yang setelah berwudu menjaga wudunya dengan bersolat 2 rakaat, maka jaminannya sorga. Kan merubah dia. Itulah sering ku bilang sama orang ini. Orang ini tidak mengerti apa namanya keteguhan ucapan. Tidak mengerti kawan. Mereka suka-suka kali merubah-rubah ucapan Nabi, ucapan Tuhan. Suka-suka. Kayak orang ini aja Tuhan, kayak orang ini Nabi. Sudah jelas Nabi mengatakan sandalnya yang ke sorga. Jadi sholat setelah barang siapa menjaga wudhu dan sholat dua rakaat, itu menyelamatkan sandalnya ke sorga. Bukan menyelamatkan orangnya ke sorga. Sudah kalian paham ya kawan-kawan? Ini penting, kabarkanlah. Jadi si Nandar misalnya dimanapun dia berada, tanya kalian, Nandar apakah kau sudah sholat 2 rakaat? Nah kalau dibilangnya sudah. Kalau sudah, sandalmu apakah sudah masuk surga? Bilang. Jangan kau bilang, apakah kau yakin masuk surga? Bukan, apakah kamu yakin sandalmu masuk surga? Aku heran melihat si Nandar ini kawan. Suka kali orang ini sandal ke surga, bukan manusianya ke surga kawan. Sandalnya yang ke surga. Ya, ini kita ulang sekali lagi ya. Mungkin ada yang baru masuk, nggak tahu yang kita bicarakan. Ini. Oke, si Nandar bilang, kalau kalian rajin sholat setelah wudhu 2 rakaat, kalian akan jaminan surga bagi sandal kalian. Ini ya kita ulang. Rasulullah SAW tidak pernah menginstruksikan. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan bahwa setelah berwudu itu harus sholat 2 rakaat. Tidak ada. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ini yang disebut dengan asbabul wurud, ya, sebab sebuah hadis itu ada. Bilang aku mendengar terompahmu ada di sorga, sementara kamu ada di sini. Loh, ya Rasulullah, kenapa kok terompahku ada di sorga? Karena kamu melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat setelah berwudu. Makanya ada sunnah sholat setelah wudu, saudara. Jadi orang yang menjaga wudunya kemudian sholat 2 rakaat setelah berwudu itu ada dalilnya. Nah, kawan-kawan, si Nandar ini seolah-olah mau mengatakan bahwa level-level Nabi, level-level Nabi Muhammad itu hanya memasukkan sandal ke surga kawan. Itu level-levelnya. Dia nggak pernah baca hadis 60-80 kawan. Bahkan dari neraka pun Nabi bisa memindahkan orang menuju surga kawan. Tetapi si Nandar mau meremehkan Nabi. Dia mau mengatakan bahwa level Nabi hanya bisa, Nabi Muhammad ya, hanya bisa menyelamatkan sandal ke surga, tidak menyelamatkan manusia ke surga kawan. Kalau orang Kristen tidak akan terima itu kawan. Bahwa Yesus itu menyelamatkan manusia menuju surga, bukan sandal. Karena tidak ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia nanti ke surga, masuk surga pakai sandal. Nah, ada. Yang saya takutkan, ada yang nanya merek sandalnya apa? Berarti untung jangan didengar produsen sandal lah ya, ucapan si Nandar. Nanti orang akan membuat sandal untuk dipakai di surga kali. Sandal terbuat dari apalah bahannya untuk masuk surga kawan. Sudah lengkap kalian ya. Apa yang diucapkan si Nandar? Dia mau menghina bahwa level-level Nabi Muhammad itu hanya memasukkan sandal orang ke surga, bukan orangnya kawan. Dia tidak pernah baca Sahih Bukhari 6080. Dengan jelas dikatakan di sana Nabi Muhammad bisa memindahkan manusia dari neraka ke surga. Tapi si Nandar ini sok-sok dia kawan. Mau menghina sekali. Saya nggak setuju, sekalipun saya Kristen kawan. Saya tidak mau kawan dengan ucapan si Nandar, saya nggak suka. Sekalipun itu bukan iman saya. Kan selalu saya katakan, saya mungkin nanti yang percaya bahwa Nabi Muhammad itu bisa memasukkan orang dari bumi ini ke dalam surga. Sementara si Nandar masih level-level mempercayai Nabi Muhammad memindahkan sandal orang dari bumi ke surga. Aduh. Kalau hanya memindahkan sandal, untuk apa Nabi? Untuk apa orang melakukan ibadah kawan? Kalau hanya memindahkan sandal.
Cukup kau suruh security yang sekarang bajunya sudah coklat itu memindahkan sandal. Cuman memang ke surga kawan, sulit juga ya. Kayak mana melempar sandal ini ke surga sekarang? Naik apalah sandal itu ke surga kawan? Apakah dijemput malaikat? Cobalah. Manusia nanti ke surga naik apa? Jangan-jangan takut saya. Jadi banyak prasangka saya terhadap Sinandar ini kawan-kawan. Oke, bagi yang baru datang ya, sekali lagi saya ulang, semoga kalian paham. Bukan saya yang berkata, Sinandar. Ini ya, kita lihat ya. Dia bicara tentang asbabun asbabun apa ya? Asbabun langsung ya. Lihat. Rasulullah SAW tidak pernah menginstruksikan. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan bahwa setelah berwudu itu harus sholat 2 rakaat, tidak ada. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ini yang disebut dengan asbabul wurud ya, sebab sebuah hadis itu ada. Bilal, aku mendengar terompahmu ada di sorga, sementara kamu ada di sini. Loh, ya Rasulullah, kenapa kok terompahku ada di sorga? Karena kamu melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat setelah berwudu. Makanya ada sunnah sholat setelah wudu. Nah, jadi kawan, karena ada jalan keselamatan bagi sandal, makanya dia bilang ada sunnah ya, sholat setelah wudu. Makanya sunnah katanya, itu untuk menyelamatkan sandal. Jadi kalau kalian lihat nanti kawan-kawan kalian di mana melakukan sholat itu, seperti yang bilang Sinandar, coba cek apakah sandal dia langsung ke surga atau bagaimana. Kalau hilang sandal orang tersebut, jadi kalau ada orang kehilangan sandal di masjid ya, artinya sandal kalian sudah berpindah ke surga. Berbahagialah kalian, setidak-tidaknya perwakilan kalian di surga sudah ada, meskipun dalam wujud sandal. Ya, berbahagia kawan. Tidak boleh kalian menangis seperti si Bilal sampai terkejut dia. Kok bisa begitu Rasul katanya? Ya, karena kau melaksanakan 2 sholat menjaga wudumu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat katanya, maka sandal pindah ke surga ya. Ya begitulah kawan. Kalau ada kalian orang lihat kehilangan sandal ketika dia melakukan itu, berarti sandalnya sudah di surga, dan berbahagialah karena perwakilan kalian sudah ada di surga minimal sandal ya. Tapi kalau sampai 1000 kali kau kehilangan sandal, itu enggak ku tahu gimana menjawabnya kawan. Mau kau pakai semuakah nanti sandalmu itu di surga? Sementara sandal itu hanya kaki kanan dan kiri. Kecuali ada kakimu 500 pasang, maka 1000 lah sandalmu kau pakai nanti langsung. Atau ganti-ganti itu apa? Enggak ada sana. Pergi ke pesta, pergi ke ini, enggak ada. Ya bang ya. Jadi kawan-kawan, terima kasih atas partisipasi kalian ya. Ya begitulah kawan, pernyataan Sinandar, jangan kalian percaya ya. Dia mau mengatakan level-level Nabi itu hanya memindahkan sandal ke surga. Tidak kawan. Itu penghinaan sama Sinandar itu. Kurang ajar gitu ya. Oke kawan-kawan, sekian, selamat malam. Saya sudah mulai 5 watt. Mudah-mudahan nanti bisa tidur ya. Tapi takutnya saya tonton lagi Sinandar, ada lagi pernyataan-pernyataan yang menggelikan. Akan saya share sama kalian. Ajak kawan-kawan nontonnya sebelum dia hapus videonya mengenai sandal itu. Oke, selamat malam. Salam sang debater.